Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berendo dengan tema kita hari ini Seni Tari Warisan Budaya. Masih bersama dengan dua narasumber kita, ada Bang Deko dan juga Mbak Rahma. Tadi menarik sekali, Julia mau nanya ke Mbak Rahma ya, tadi praktiknya di sekolah ini seperti apa? Ketika di situ ada penanaman misalnya melalui lomba-lomba atau pengambilan nilai ya. Tadi seperti apa Mbak? Adakah batasan-batasannya atau seperti apa? Itu tadi saya balik. Tadi kan udah saya jelaskan karena setiap jenjang belajar seni tari itu berbeda. Ya ada 3, 7, 8, 9 ya kita sebut di sekolah itu, di SMP. Kelas 7 itu biasanya lebih ke seni tradisi. Itu kita memperkenalkan dulu seni-seni tradisi, gerak dasarnya apa saja. Nah itu nanti mereka menginterpretasikan itu di kelas 7. Naik jenjang kelas 8 itu berbeda lagi. Mereka harusnya udah bisa mencipta gerak mereka sendiri, bukan menciptakan atau dari pelatih atau apa. Mereka buat di situ nanti ada buat gerak dari kehidupan sehari-hari. Nah, dari kehidupan sehari-hari saja dulu, nggak harus yang melihat yang gimana-gimana gitu kan, yang terlalu wah gitu. Yang penting dari kehidupan sehari itu aja bisa jadi itu menciptakan suatu tari. Nanti di kelas 9 jenjangnya beda lagi. Itu belajarnya udah ke tentang seni tari mancanegara seperti itu. Jadi mereka udah belajar nanti, oh ada balet, oh ada ini, oh ada ini. Jadi itu. Jadi setiap jenjang itu kan berbeda-beda. Nah nanti di kelas 7 itu dia belajar tradisi, ya khusus tradisi dia. Sampai dia naik kelas 8, makanya mereka harus paham dulu di tradisi itu aja ada apa aja kayak gitu. Nanti naik ke kreasi, makanya nanti naik ke jenjang kelas 8 menciptakan tari, itulah yang dimaksud dengan tari kreasi tadi. Ya kan nanti baru naik jenjang lagi, baru dia belajar tentang budaya luar seperti itu. Keren banget. Ya. Keren banget ya, jadi sesuai runtutan ya dari kelas 7, 8, 9 jadi pemahaman. Dia seperti tangga seperti itu belajarnya. Luar biasa. Jadi nggak harus belajar semuanya, enggak. Karena tari itu banyak banget. Ada tradisi, ada kreasi, ada kontemporer, ada juga mancanegara ya kan. Apalagi sekarang itu lagi ini ya, kita mau masuk ke festival lomba seni dan sastra nasional ini. Nah ini lebih ke apa ya, budaya sehari-hari, kearifan lokal daerah. Nah, itu yang diangkat per daerah, bukan jadi nanti dari 33 provinsi itu langsung lah kita lomba menurut kearifan lokal daerah masing-masing. Makanya saya sama Bang Deko kan berkecimpung tuh untuk mencipta tari. Gimana sih agar budaya kita nih naik kayak gitu, naik sampai ke nasional. Jadi kita memperkenalkan budaya kita sendiri, bukan budaya orang lain. Jadi kita jangan sampai mengambil kearifan lokal, contoh kearifan lokal orang lain. Apalagi di SD kan jenjangnya sekarang kehidupan sehari-hari. Betul. Kebiasaan mereka, 7 kebiasaan mereka. Bangun pagi, pergi sekolah, ada yang ngaji, ada itu. Dari kebiasaan itu kita menciptakan tari. Bukan anak SD ya sesuai jenjangnya SD. Mereka lebih banyak bermain. Tentunya gerakannya lebih banyak yang bermain. Seperti itu. Sesuaikan dengan usia mereka. Kalau SMP kan remaja. Kalau SMA tentunya kan udah mau beranjak ke dewasa, tentunya lebih ke arah-arah sedikit semi kontemporer seperti itu. Jadi mereka udah gestur tubuh, lebih ke gestur tubuh. Kalau yang di bawah-bawahnya tentunya lebih ke bermain seperti itu sehari-hari. Itu jenjangnya memang berbeda-beda. Setiap
sekolah ya, SD, SMP, SMA kayak gitu. Wah, ini pemirsa narasumber kita ini luar biasa ya. Jadi untuk menciptakan koreografi yang baru dan juga harus sesuai tadi dengan temanya, Sesuai usia juga. Luar biasa, itu pasti membutuhkan kreativitas yang tinggi kalau saya rasa ya sepertinya. Tentunya pasti. Kalau misalnya saya tambah sedikit, itu kalau saya dulu di kuliah ada jenjangnya dari TK itu usia dini sampai kelas 3 SD. Nah, mulai dari kelas 4 itu sampai SMP itu udah beranjak remaja, beda lagi. Nanti SMA beda lagi itu. Sudah tamat SMA beda lagi kelasnya. Seperti itu, tiap kelas-kelasnya berbeda dan ada rentetan usianya juga yang harus kita pahami itu. Karena memang untuk memahaminya pun sesuai usia juga ya, Betul. misalnya Jadi untuk kita nggak bisa memaksakan, kita nggak bisa memaksakan. Apalagi seperti sekarang, lomba sekarang itu berpijak kepada anak itu sendiri. Nggak boleh ada koreografi sebenarnya, ya kan. Jadi mereka yang menciptakan geraknya mereka, karena ya mereka yang akan menarikan, bukan pelatihnya, ya kan. Jadi sesuai gestur mereka, senyamannya mereka, akhirnya mereka sendiri yang menciptakan gerakan itu. Jadi nanti pelatih hanya merangkainya aja. Oh bagusnya ke sini, oh setelah ini ke sini, kayak gitu. Bukan kita Biar lepas secara ini kan. lari arahnya aja dari tema gitu. Masuk alur dan tema itu tadi. artinya melibatkan siswanya Siswa ya. itu sendiri, langsung Langsung siswa itu ya. sendiri. Baik. Nah, Bang Deko dan juga Mbak Rahma, ini mungkin salah satunya nih yang mau ngasih pesan-pesan, boleh Bang Deko aja mungkin silakan. Ya, ini pesan untuk Untuk seluruhnya nih, mungkin tadi disampaikan juga ya bahwa setiap orang itu kan punya seni masing-masing gitu, nggak bisa dipaksakan. Nah mungkin seperti apa untuk mengembangkan diri melalui seni yang dia punya? Ya, tentunya karena seperti yang saya sampaikan, setiap orang itu punya seninya masing-masing, mencintai seni masing-masing, maka galilah potensi dan ketahui dulu minat kamu ada di mana. Sebenarnya kecintaan kamu yang lebih utama itu ada di seni mana. Ketika kamu mau milih seni tari, maka tumbuhkanlah rasa cinta dulu, karena dari cinta kita terhadap seni tari itu nanti akan muncul minat yang luar biasa. Ketika minat ini sudah baik, kita bawalah ke suatu tempat yang tepat supaya minat kita ini menjadi bakat yang luar biasa. Karena dari bakat yang luar biasa ini nanti akan muncul generasi-generasi yang selalu berusaha untuk mengembangkan dan mempertahankan budaya-budaya kita, utamanya seni tari sendiri, agar seni tari yang kita katakan sebagai warisan ini tadi dapat terus tumbuh dan juga berada di sekeliling kita setiap waktu, supaya tidak akan sampai pada titik punah. Karena benar bahwa seni tari adalah sesuatu seni yang bentuknya tak benda. Maka cara yang terbaik supaya itu tetap ada adalah dengan terus mengajarkan tanpa bosan kepada generasi-generasi penerus. Luar biasa. Terima kasih Bang Deko, terima kasih Mbak Rahma atas waktu, informasi dan materi yang luar biasa hari ini. Dan pemirsa, itu tadi informasi dan juga edukasinya dari para narasumber kita. Terima kasih Anda telah menyaksikan, karena ini merupakan bentuk cinta kita juga terhadap seni tari tentunya, karena menyaksikan dan juga menyimak langsung bagaimana seni tari itu sendiri. Akhirnya saya Julia Hartanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa, tetap semangat, sehat selalu.